Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi pertemuan kedua. Eh, untuk pembahasan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pembebanan. Oh ya, sebelum masuk ke pembebanan, kemarin saya setelah mengecek video itu ada sedikit revisi, yaitu sedikit kesalahan dalam memasukkan panjang bentang balok. Nah, kemarin itu kan ini diestimasi tebal plat lantai dan plat atap ya. Nah, kemarin itu kan di plat lantai 2 kita kan memasukkan dimensi balok. Nah, itu juga memasukkan panjang. Nah, ini untuk panjang yang dipakai mengelilingi plat tersebut tuh harusnya kan setengahnya dari panjang balok induk tersebut. Nah, itu kemarin salah, jadi tolong diganti ya, atau direvisi. Ini harusnya setengahnya aja. Jadi kan ini balok induk ini kan 6.000, balok induk 2 ini kan 6.000 panjangnya. Jadi gantinya manual aja nggak apa-apa. Langsung ganti di sini 3.000 nih, harusnya kita pakai segini aja. Seperti itu 3.000, 4.000, 3.000, 4.000 ya. Sama di plat atap juga diganti. Tinggal di kopas bisa. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah pembahasan revisi dimensi balok yang panjang bentangnya itu udah tadi kan. Ini nanti tolong dicek lagi ya. Pokoknya di plat lantai sama plat atap yang bagian sini itu pakai dimensi baloknya diperhatiin lagi. Terus ada revisi juga sedikit ini di plat lantai dan plat atap juga ya. Ini tentang perhitungan tebal plat yang plat satu arah, khususnya plat satu arah. Nah, kemarin tuh di Excel, di template Excel itu masih pakai LN, lupa aku ganti. Jadi nanti tolong diganti. Kalau plat satu arah itu pakai LNX. Nah, ini kan masih ngelink ke LNY juga. Nah, ntar diganti. Jadi H-nya lebih kecil kan. Ntar pakainya yang sama gitu. Nah, jadi intinya nanti tolong diganti untuk plat satu arah itu makanya LNX. Tapi kalau buat plat dua arah itu makanya LNY. Di plat atap juga tolong diganti ya. Nih, ini harusnya plat satu arah kan. Ntar ini tolong diganti jadi LNX. Oke, seperti itu. Terus juga kemarin ada yang nanya, kenapa kita nggak pakai kedua ujung menerus? Nah, kemarin kan aku pakai contohnya sebelah sini ya. Sebelah sini itu dia kan cuma satu ujung menerus, jadi ke bawah gini, ujung menerus. Nah, kalau kedua ujung menerus tuh yang ini kan, kayak gini, ke atas sama ke bawah. Nah, kenapa kita nggak ngitung yang kedua ujung menerus juga? Jadi sebenarnya eh, H-nya itu bakal lebih besar kalau pakai yang satu ujung menerus. Nah, kan kalau satu ujung menerus dia L per 24. Nah, kalau kita ganti ke L per 28, nih, sebelumnya 72 ya, kita ganti ke L per 28. Nah, ini lebih kecil kan. Jadi mending lebih lebih baik pakai yang lebih besar atau pakai yang satu ujung menerus. Oke, seperti itu. Terus info juga buat ada yang nanya juga kenapa Excel bagian estimasi plat lantai ini berbeda. Nah, kemarin tuh kan aku pakai yang ini ya, kayak gini. Cuma ini doang, yang plat satu arah khususnya. Nah, sedangkan di Excel template itu ada kayak ginian. Jadi sebenarnya sama aja, ini tinggal kalian masukin aja angka-angkanya sama ini. Ini udah ngelink semua kan, rumus-rumusnya juga udah ku linkin. Ntar tinggal masukin aja angka-angka di sebelah sini. Hasilnya juga tetap sama. Terus kemarin juga ada yang nanya kenapa ini ditutupin. Nah, ini sebenarnya apa ya? Kalau plat satu arah kan dia cuma Hamin plat doang ini doang kan. Tapi kalau dua arah kan ada Hamin satu sama Hamin dua. Nah, kayak gini. Sebenarnya ini eh, kalian kalau mau bikin kayak gini juga nggak apa-apa, biar biar kelihatan gitu. Misal misal gini.
Di sini AM ratanya kita dapat 15 kan, berarti lebih dari 2. Nah, kita pakai rumus yang D sama rumus yang E ini, poin D sama poin E. Nah, untuk Hamin 1, ini kan udah ngeling nih, udah rumusnya pakai yang D. Nah, Hamin 2-nya kan 90. Jadi sebenarnya ini tuh sama aja kayak mana yang kemarin. Sama kayak ini. Nah, ini ya. Cuman itu ya ditutup aja. Tapi kalau kalian mau bikin kayak gini juga nggak apa-apa biar kalian paham dan ketahuan amin. Amin yang maksimum yang dipakai yang berapa. Seperti ini. Oke, terus oh ya, nanti ini info lagi buat yang plat atap ya. Plat atap tuh kan asalnya kita ada PA1, PSA1 sama PA2 sama PSA2 kan. Nah, kita ganti jadi 3 aja. Jadi kayak PA1, PA2, PA3. Nah, yang ini nggak usah dipakai ya. Kenapa gitu? Karena gini. Tor mana tor? Nah, ini udah aku buat pembagian tipenya. Kenapa pakainya 3 tipe aja? Soalnya ini yang udah aku kotakin itu ukurannya sama semua nih platnya ya kan. Nah, ini kita jadiin satu tipe, terus yang ini jadi satu tipe, sama ini juga satu tipe. Nah, jadi itu aja, pakai 3 tipe aja, yang paling kanannya nggak usah. Ntar ini perhitungan juga sama. Oke, sekarang kita lanjut ke pembebanan. Salah. Pembebanan. Nah, ini. Oke, ini kita kan bangunannya untuk sekolah ya. Nanti ada material buat sekolahnya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini udah aku tulisin, udah aku masukin material-material yang dipakai. Ini dari PBI 1983. Udah aku SS dan ku tandain juga nih. Nih ya, udah aku SS dari PBI ini. Ntar ada PBI. Nah, ini diambil dari sini. Persyaratan peraturan pembebanan Indonesia. Ya, pokoknya di sini deh. Mana ya? Nah, ini kayak beban. Nah, udah aku screenshotin di sini. Jadi yang dipakai itu beton bertulang, pasir, adokan dari semen, keramik, penggantung langit-langit, penggantung langit-langit, terus ada langit-langit, waterproof, lantai sekolah, sama atap datar. Nah, sebelumnya, ini kan di dalam tabel ini, tabel 2.1 ini, dia masih menggunakan kilogram per meter persegi ataupun meter kubik ataupun meter persegi. Nah, kalau kita pakai itu harus kita ganti ke kilonewton. Gimana cara ganti ke kilonewton? Jadi sebelumnya kita konversi dulu 1 kilogram itu berapa kilonewton. Nah, rumus ini dapetin dari percepatan gravitasi yaitu 9,81 dibagi dengan 1000. Nah, didapatkanlah segini. Oke, terus kita langsung masukin aja berat volume masing-masing material. Ini kayak beton bertulang 2400, nih ya udah aku tandain. 2400 kg per meter kubik. Nah, ini nanti ke kilonewtonnya tinggal dikali aja. Nah, seperti itu untuk pasir, ini udah aku tandain. Jadi tinggal dikali, terus adukan dari semen itu 21. Nah, ini kan untuk per sentimeter tebal ya. Kan kita misalin tebalnya itu 1 meter, jadi 21 dikali 100. Nah, jadi 2100 terus dapat hasilnya segini ya. Jadi kilonewton per meter kubik. Terus keramik itu, nah ini keramik 24 dijadiin kilonewton segini. Penggantung langit-langit 7 kilo. Jadi kilonewton segini, terus penggantung langit-langit lagi 11 kilogram. Nah, ini jadi 0,108. Untuk waterproofing ini ku cari di PB itu nggak ketemu. Jadi ku lihat dari internet itu dia segini. Berat waterproofing 5 kilo per meter persegi. Jadi kepake aja 5 kilo, terus dikonversi kilo Newton jadi dapatnya segini. Nah, untuk beban hidup,
Ini kita lihat dari SNI 1727 nih, udah screenshot juga. Kita kan sekolah ya. Nah ini, hunian atau penggunaan buat sekolah. Di sini terlihat ada 3 beban merata atau beban hidupnya itu. Kilonewton per meter persegi ya. Ini kita ambil aja yang terbesar dari 3 ini. Kan ada 1,92, 3,83 sama 4,79. Kenapa kita ambil yang terbesar aja? Soalnya otomatis kan kalau kita ambil yang terbesar, yang angka-angka di bawahnya atau yang lebih kecil itu udah masuk atau aman kalau kita desain yang beban paling besarnya. Seperti itu. Oke, jadi kita masukin 4,79 untuk atap. Ini kan nanti kita atap sekolahnya itu datar aja, biasa aja, atap nggak ada apa-apa, cuma atap. Jadi di sini dari SNI itu 0,96. Oke, sudah. Lanjut kita ke pembebanan. Ini untuk pembebanan plat lantai, ada beban mati sama beban hidup ya. Nah, untuk materialnya ini seperti ini, seperti lihat. Nah, sebelumnya itu eh, kita bakal menggunakan hapak yang udah kita hitung sebelum kemarin ya kan. Udah kita hitung kemarin. Aku pakai 130 dan untuk atap tuh 100. Ya, 100. Nah, jadi langsung masukin aja dimensinya. Aku kan pakai 130 mm sama dengan 0,13 meter. Oke. Untuk berat volume ini, dia ngelink ke beton bertulang ini. Berat jenis beton bertulang, jadi dapat segitu. Berat volume. Oke. Terus untuk beban QD, tinggal dikali aja. Spesi ini sebenarnya bisa pakai 0,02 sampai 0,03. Terserah kalian, aku pakai 0,03. Nah, ini kan udah kita dapetin juga nih berat volumenya. Nah ya, udah ngelink. Terus ada pasir 0,04, pakai aja segini, samain. Udah ngelink juga ya. Udah dapet berat volumenya, ntar ini tinggal dikali. Keramik kita udah dapet, yang ini. Ini keramik. Waterproof tadi udah 0,049. Ini penggantung langit-langit sama plafon. Ini plafon. Ntar tinggal kalian kali aja. Yang ini nggak usah, tinggal kalian ngelink. Nah, habis itu ditotalin. Jadi total QD-nya dapat 4,768 kN per meter persegi. Terus ini kita beban hidupnya kan tipe fungsi bangunnya sekolah. Tadi kita udah lihat dari SNI dapat bebannya itu 4,79 beban hidupnya. Oke. Habis itu kita langsung dapat beban ultimate. Nah, rumus di beban ultimate ada rumus yaitu 1,2 QD ditambah 1,6 KL. Ini tinggal kalian masukin rumusnya. Dapat segini. Terus kita ke pembebanan plat atap. Nah, aku kan pakai 100, ya kan. Sama aja kayak yang atas sih sebenarnya. Nah, ini dimensinya masukin 0,1 karena aku 100 mm. Berat volume sama kayak di atas. Ini tinggal dikali. Spesi juga sama. Aku pakai 0,03. Ini ngeling juga sama spesi itu. Berat volumenya. Tinggal dikali. Terus waterproofing juga tadi udah 0,049. Nah, terus ditotalin, dapatlah segini ya, 3,021. Terus ke beban hidup plat atap. Nah, ini beban kialnya udah kita dapat dari SNI tadi. Ini tinggal dilingin ya. Terus kita hitung beban ultimate-nya. Rumusnya sama kayak yang di awal, 1,2 KD tambah 1,6 KL. Oke, sama ya. Dapat 5,1 sekian. Nah, kita ke plat level. Nih, plat level itu kan ada, kalau di gambar itu ada seperti ini ya, kayak garis ke bawah itu. Atau ada beban titik. Nah, ini tuh sebenarnya pagar buat pembatas buat orang yang jalan di atas plat ini, buat pegangan lah istilahnya. Nah, ini nanti kita pagarnya itu kita asumsikan tingginya tuh setengah meter aja. Setengah meter. Nah, untuk materialnya itu ada ini, waterproof sama.
0,049, terus ada plat levelnya. Nah, ini tebalnya 0,15 dari mana? Kemarin kan aku pakai nih, pakainya 150 mm, jadi 0,15 meter ya. Ini berat jenisnya sama, oke, beton bertulang. Terus ditotalin. Nah, terus ini beban hidup. Beban hidupnya ini kita pakai PBI 1983. Nah, yang di poin M. Balkon-balkon yang menjorok bebas harus direncanakan terhadap beban hidup. Nah, ini kan sebelumnya 300, tapi ini masih dalam satuan kilogram per meter persegi. Kita jadiin kilonewton per meter persegi. Di 300 dikali dengan konversi ke kilonewton. Ya ini ya, 0,00941. Didapatlah 2,943 kilonewton per meter persegi. Terus beban ultimate itu ya rumusnya sama, 1,2 kd ditambah 1,6 kl. Terus kita beban titik atau sandaran tadi. Nah, beban titiknya ini untuk tebalnya kita asumsikan aja 0,06 meter. Terus tingginya 0,5 meter. Nah, berat jenisnya sama, beton bertulang yang di awal. Ini beton bertulang. Terus tinjauannya 1 meter. Nah, di sini ada PD. PD-nya itu rumusnya B dikali T kali BC kali 1. Dapatlah segini ya. Ini rumusnya. Terus untuk beban hidup ini, jadi rumusnya itu QL dibagi 2. QL setengah dikali QL. Nah, dapat 1,472. Untuk PU sama, cuman ini QD sama QL itu ganti jadi PD sama PL. Jadi tinggal dimasukin aja rumusnya seperti ini. Biar ketemu. Oke, sudah. Untuk pembebanan seperti itu aja sih. Nanti kalian masukin juga di laporan ini, jangan lupa. Oke, mungkin itu aja. Nanti pertemuan selanjutnya kita bakal bahas desain plat satu arah. Kayak gini lah contohnya nanti. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanya nanti tinggal chat atau tanya di grup, nggak apa-apa, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.